Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 RJ45 Ornik Epic 2020 STT Terpadu Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang ide startup. Hal ini digunakan untuk memenuhi tugas kelompok pada Ornik Epic 2020. Langsung saja ke pembahasannya yuk, cus! Latar belakang pembuatan startup ini karena adanya anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alam Syah Saragi. Beliau menyayangkan adanya kegusaran data milik pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang penerimaan bantuan sosial. Efek dari data yang tumpang tindih itu diketahui berujung pada tidak meratanya bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19, hingga masyarakat yang berhak menerima tapi di lapangan justru tidak terdaftar dan tidak menerima bantuan itu, ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Selanjutnya yaitu tujuan. Melihat dari data yang telah dipaparkan, tujuan dari startup ini dibuat untuk membantu dan memudahkan pemerintah dalam menangani pembagian bantuan secara merata dan realistis. Contohnya, saya mempunyai perusahaan startup digital yang baru saja berjalan selama 1 tahun. Dan perusahaan saya ini bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat program bantuan sosial melalui aplikasi yang ada di smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, para warga dapat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dengan cara mengisi biodata yang telah disediakan di dalam aplikasi tersebut. Dengan demikian, warga pelosok yang belum mendapatkan bantuan sosial dapat menerima bantuan sosial dengan cara mengisi biodata tersebut. Bagaimana dengan warga yang tidak memiliki smartphone? Apakah tetap bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Jawabannya, ya. Warga-warga yang tidak mempunyai smartphone bisa langsung menghubungi ketua RT di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, ketua RT akan mendata diri Anda sebagai penerima bantuan sosial. Dan nanti yang akan mengisi biodata di aplikasi tersebut adalah ketua RT itu sendiri. Slide selanjutnya manfaat. Manfaatnya ialah mengurangi bertemunya antar orang dalam mengerjakan bantuan pemerintah dan dapat mengurangi angka COVID-19. Memudahkan masyarakat untuk mengecekkan data diri masing-masing melalui aplikasi tersebut. Dan terutama untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan bantuan sosial ini. Nah, target dari pembuatan startup ini agar para korban bencana yang terdampak COVID dan bagi orang yang tidak mampu akan tetapi yang belum terdaftar serta pemerataan bagi seluruh warga agar mendapat bantuan yang sesuai dan adil. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang fitur aplikasi. Pada aplikasi yang akan kita buat, terdapat 6 menu utama, di mana masing-masing menu tersebut memiliki fungsi sendiri. Menu pertama pada aplikasi kami adalah data warga. Pada menu ini, user dapat melihat data warga penerima bantuan yang terdampak COVID-19 dan telah terdaftar di pemerintah. Menu kedua yaitu pengajuan bantuan. Menu ini digunakan oleh user yang merasa dirinya menerima dampak besar dari COVID-19 namun tidak mendapatkan bantuan. Di dalam menu ini, user diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan bantuan. Selanjutnya, menu ketiga adalah verifikasi data. Menu ini digunakan untuk verifikasi data bagi warga yang namanya telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Menu keempat adalah analisa data, di mana menu ini digunakan oleh pemerintah dan atau lembaga yang menangani pendataan bantuan untuk melakukan analisa data terhadap user-user yang melakukan pengajuan bantuan. Di dalam menu ini, pemerintah akan memilih siapa yang layak mendapatkan bantuan. Selanjutnya, menu yang kelima adalah hasil verifikasi data. Menu ini digunakan untuk menampilkan hasil verifikasi dan hasil analisa data. Selanjutnya, menu yang keenam dan menu yang terakhir. Menu ini adalah
menu pengiriman bantuan. Menu ini digunakan oleh user untuk memilih tempat pengambilan bantuan dan atau pengiriman bantuan melalui ekspedisi. Selanjutnya, harapan. Harapan pertama dari pembuatan aplikasi ini agar bisa membantu pemerintah, tentunya masyarakat dalam pembagian bantuan bagi korban bencana dan keluarga yang tidak mampu. Yang kedua, bagi yang terdampak agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Yang ketiga, agar dapat memetakan kondisi terkini di sektor bahan pangan dan ekonomi bagi yang terdampak. Teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.